Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Fadil Taufik Rizky dengan NIM 3 digit terakhir 097. Saya dari praktikum kelas D, jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 24. Di sini saya akan menjelaskan materi pada kelas praktikum mata kuliah dasar sistem kontrol. Pada materi kali ini kita akan membahas kontrol PWM dan baca encoder. Langsung saja kita ke materinya. PWM atau Pulse Width Modulation. Pulse Width Modulation adalah teknik pengaturan daya listrik dengan cara memodulasi lebar pulsa sinyal digital on-off sehingga diperoleh nilai tegangan dan daya rata-rata yang dapat diatur tanpa mengubah besar tegangan sumber. Lalu kontrol PWM. Kontrol PWM adalah metode krusial untuk mengatur kecepatan motor DC dengan efisien, mengubah lebar pulsa sinyal untuk mengendalikan daya yang diterima motor secara tepat. Lalu duty cycle. Duty cycle adalah perbandingan antara lama waktu sinyal berada pada kondisi aktif atau on terhadap total satu periode sinyal dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Besar duty cycle menunjukkan nilai tegangan dan daya rata-rata yang diterima oleh beban meskipun tegangan sumber tetap. Semakin besar duty cycle, semakin lama sinyal berada pada kondisi on, sehingga daya yang disalurkan semakin besar. Dalam pengendalian motor DC dengan PWM, duty cycle berperan langsung dalam menentukan kecepatan putaran motor. Lalu encoder. Encoder adalah perangkat sensor yang berfungsi mengubah gerakan mekanik atau putaran atau perpindahan menjadi sinyal listrik, pulsa atau data digital, sehingga gerakan tersebut dapat diukur, dihitung, dan dikendalikan oleh sistem elektronik. Encoder berfungsi sebagai sensor posisi dan kecepatan, memberikan informasi penting untuk kontrol yang lebih presisi. Hal ini sangat vital dalam sistem otomatis dan robotik. Contoh model simulasi BWM, penggunaan Simulink untuk motor DC. Model simulasi BWM di Simulink memungkinkan pengaturan kecepatan motor DC dengan akurat. Dengan mengintegrasikan sinyal PWM, kita dapat menganalisis kinerja motor melalui simulasi yang interaktif dan mendalam. Langsung saja kita ke praktikum. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai implementasi sistem kontrol otomatis pada motor DC. Fokus utama proyek ini adalah bagaimana pengendalian kecepatan dan posisi motor DC secara presisi menggunakan metode PID atau Proportional Integral Derivative yang diintegrasikan dengan microcontroller Arduino Mega 2560. Mengapa topik ini penting dalam dunia industri dan robotika? Menggerakkan motor saja tidak cukup, kita memerlukan akurasi. Motor harus bisa berputar pada kecepatan tertentu yang stabil meskipun ada beban atau berhenti di posisi yang tepat. Sistem kontrol konvensional tanpa umpan balik open loop seringkali gagal menangani gangguan eksternal. Oleh karena itu, di sini kita membangun sistem closed loop. Dalam simulasi yang akan saya jelaskan, kita menggunakan pendekatan model batch design. Jika menggunakan MATLAB atau Simulink, kita menggabungkan PWM atau Pulse Width Modulation sebagai pengatur daya dan sensor encoder sebagai mata atau feedback bagi sistem. Tujuannya adalah agar motor dapat merespon set point target secara otomatis, baik itu berputar secara jarum jam maupun berlawanan dengan respon yang cepat dan error yang minim. Oke, langsung saja kita masuk ke simulasinya, ke rangkaiannya. Sebelum masuk ke simulasi, kita bedah dua komponen kunci dalam sistem ini, PWM dan encoder. Pertama, PWM atau Pulse Width Modulation ini adalah teknik untuk memanipulasi daya yang dikirim ke motor. Bayangkan seperti saklar lampu yang dinyalakan dan dimatikan dengan sangat cepat. Rasio waktu nyala dibanding total waktu disebut duty cycle.
Dalam konteks kontrol kita, nilai PWM berkisar antara negatif 255 hingga 255. Nilai positif 0 sampai dengan 255 akan memutar motor ke kanan atau clockwise. Nilai negatif min 1 sampai dengan min 255 memutar motor ke kiri. Semakin besar angkanya, semakin cepat putarannya. Kedua adalah encoder. Ini adalah sensor umpan balik. Tanpa encoder, sistem buta dan tidak tahu kecepatan aktual motor. Encoder 2 pin yang kita gunakan menghasilkan sinyal A dan B phase graduate dengan membaca pergeseran fase antara sinyal A dan B. Selanjutnya, mari kita lihat arsitektur sistem kendalinya. Di sini logika PID bekerja. Sistem ini bekerja dengan menghitung error, yaitu selisih antara set point, kecepatan yang kita inginkan dengan actual value, atau kecepatan motor saat ini yang dibaca encoder. Dalam blok diagram yang dirancang, sinyal encoder mentah dibaca secara real time. Lalu kita melakukan perhitungan delta encoder, yaitu posisi saat ini dikurangi posisi sebelumnya. Ini memberikan kita data kecepatan instan. Namun data mentah seringkali memiliki noise. Oleh karena itu kita menerapkan low pass filter menggunakan parameter alpha untuk memperhalus data kecepatan tersebut agar grafik pembacaan tidak melonjak ekstrim. Sinyal yang sudah bersih ini kemudian masuk ke blok PID control discrete. PID akan menghitung nilai output PWM yang diperlukan untuk menekan error menjadi 0. Jika motor terlalu lambat, PWM dinaikkan. Jika terlalu cepat, PWM semua diturunkan. Semua proses kalkulasi matematika ini terjadi dalam hitungan detik, milidetik. Bagaimana teori tersebut diterapkan ke alatnya? Kita menggunakan Arduino Mega 2560 sebagai otak pemrosesan. Tahap krusial ini adalah komunikasi data antar komputer, MATLAB atau Python dengan hardware. Ada beberapa hal teknis yang perlu diperhatikan saat setup. Yang pertama, drive hardware. Kita harus memasukkan library pendukung untuk Arduino Mega. Lalu koneksi port di pengaturan simulasi harus sama persis. Lalu baud rate, kecepatan komunikasi data harus disamakan. Ketidaksesuaian di sini akan menyebabkan sistem gagal mengirim perintah. Oke, kita melihat jika sistemnya ini dijalankan atau di run, kita bisa melihat grafik respon secara real time melalui scope. Ketika kita memberikan set point positif, motor merespon berputar ke kanan. Ketika kita ubah set point jadi negatif, motor melambat, berhenti sejenak, lalu berputar balik ke kiri. Yang menarik di sini adalah pelan filter dan PID. Pada grafik terlihat transisi perubahan arah tidak terjadi secara instan atau kasar, melainkan ada sedikit kurva pelandaian akibat adanya low pass filter dan kalkulasi inersia. Ini justru bagus karena melindungi motor dari lonjakan arus yang merusak. Kesimpulannya, integrasi PWM sebagai aktuator dan encoder sebagai sensor yang diolah oleh algoritma PID terbukti mampu mengendalikan motor DC dengan presisi tinggi sesuai target yang kita berikan. Oke, bisa kita lihat blok di sini.
Oke, saat sistem nanti dijalankan kita bisa memberikan set point. Oh, udah 3. Langsung mulai ke percobaan. Pertama kita ubah set pointnya menjadi 1. Oke. Dan PID-nya 0 semua untuk kecepatan seperti ini. Lalu kita ubah P-nya menjadi 1. Untuk P1 kecepatan seperti ini dan grafik seperti itu. Lalu kita buat, tadi kan P-nya yang 1, sekarang yang I-nya 1, jadi P1, I1, D0 untuk grafik seperti ini dan kecepatan menjadi lambat grafiknya. Lalu kita buat PID semua, PID menjadi 1 semua. PID untuk kecepatannya tetap sama seperti ini dan grafiknya stabil. Setelah itu untuk P-nya coba kita matikan, jadi hanya I dan D. Untuk grafiknya menjadi sedikit turun dan kecepatannya seperti ini. Lalu kita buat hanya D sendiri. Untuk D sendiri untuk grafiknya sama seperti tadi, kecepatan seperti ini. Lalu kita buat menjadi 0 semua. Jadi udah kurang apa ya? Oh ya. Lalu kita ubah set pointnya ke posisi maksimal atau 255. Untuk kecepatannya menjadi lambat. Bisa dilihat pada grafiknya. Ini. Lalu kita ubah P-nya menjadi 1. Nah, untuk grafiknya arah grafik berubah ini. Tadi yang P kita hidupkan, lalu kita hidupkan yang I kita buat 1. Untuk kecepatannya bertambah seperti ini, bisa dilihat pada grafik meningkat. Lalu kita buat D-nya menjadi 1, bisa lebih cepat lagi seperti ini. Stabil. Lalu kita matikan P-nya. Coba kita matikan, kecepatannya menjadi lambat, bisa dilihat seperti ini. Untuk I dan D1. Coba kita matikan I-nya dan kita ubah I-nya menjadi 0 dan P-nya menjadi 1. Kecepatannya sama seperti ini, cepat, bergrafik seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.